Google Cloud bicara tren adopsi AI di banyak perusahaan Asia Pasifik. KEK Kura-Kura Bali buka pusat perbelanjaan dukung produk lokal. Baik, halo Mitra TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam Tia Petang kali ini, yang merupakan hasil kerjasama Tia TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Anton Sulityo, dan kita masuk ke berita pertama. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin masif di kawasan Asia Pasifik. Bahkan lebih dari 3/4 perusahaan telah mengadopsi teknologi ini di berbagai lini bisnis. Lantas, benarkah AI akan menggantikan peran manusia? Berikut wawancara khusus selengkapnya. Initially, enterprises and businesses saw AI as a productivity tool or a productivity platform, enabling us to do more with less or enabling us to get efficiencies. And while that is true, in some instances you can actually become more efficient in very specific tasks such as research or aggregation or analytics and so on, the true value of AI that people have started to realize is in being able to deliver more unique experiences for customers, better experiences for customers, and new business models. Specifically, we find that people who, for example, have call centers or an interaction for customer service, typically customer service implementations in the older generation suffer from lack of enough agents that can handle, or the ability to take too much time to actually get the information or get into solving the problem. Using AI, combining power of being able to research information very quickly, being able to use new multimodality with speech recognition, being able to converse, the AI agents became complementary to the human agents. They've been able to take the simple questions out of the way, allowing the humans to concentrate on more complex cases. The result of that is better customer experience, and ultimately better customer experience means customers are coming back for more business. There is an incredible union that is we're starting to see between human experience and expertise and AI. AI systems have powerful deterministic knowledge. They understand facts, they understand data, they are grounded to make sure that there's no hallucination happening, and so on and so forth. So they're becoming this reliable, credible helper. Now, to maximize the use of this AI, we have to create a union between it and the experience of the professional. The first, we allow the human to continuously teach AI the skills and the workflows that are required. In Google, we call this the Gemini Enterprise Agentic Platform. It allows humans to interface with the agents, teach them about the skills and the workflows it needs, so that the agents continuously improve, avoid pitfalls, avoid production issues.
The second thing we do is that we embed inside of this agentic platform the ability for a human to always validate and check the results of what AI is doing. Combined with a traceability, because every agent has a unique identity, every agent's actions are logged, every agent can and may need to seek a human approval, that sort of prevents the possibility that an agent can go rogue or create havoc in the environment. So we've introduced the concept of tokenomics, and tokenomics really has three parts. The first part is inside of Google, we use AI every day, and we do it for billions of users globally. So what have we learned about delivering a search recommendation or a map recommendation or a YouTube video in an efficient way? We have some patterns that we developed that helps us understand how to use the right model at the right time, how to use techniques such as data caching and so on to actually do that. The second thing is we've built a calculator that understands these patterns, and we've built it into our Gemini Enterprise agentic platform, such that at the time you're trying to deploy something, it will tell you this particular deployment might cost you X amount. You could actually deploy it this way to get a little bit more efficiency. Sementara itu, pengembangan kawasan ekonomi khusus kura-kura Bali terus diperkuat melalui peluncuran Sira Village Grand Outlet di Pulau Serangan. Kehadiran pusat perbelanjaan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing kawasan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mendorong perkembangan ekonomi nasional dan lokal melalui KEK Kura-Kura Bali di Pulau Dewata. PLT Sekretaris Jenderal Dewan KEK Nasional Rizal Edwin Manansang usai membuka Sira Village Grand Outlet di Denpasar Jumat 31 Juli mengungkapkan kehadiran pusat perbelanjaan di KEK Kura-Kura Bali tak hanya mendorong perekonomian namun juga menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, Edwin menilai pusat perbelanjaan Sira Village yang berlokasi di tepi laut memiliki daya tarik tersendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan negara tetangga. Bagaimana kita meningkatkan daya saing sebenarnya? Daya saing kita bagaimana kita menarik masuknya wisatawan asing maupun investor. Kan kita juga punya kompetitor tuh ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina. Nah, bagaimana dengan adanya Kura-Kura Bali ini kita bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan masuk ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Selain lokasi yang unik di tepi laut, pusat perbelanjaan ini memiliki kapasitas hingga 130 outlet. Saat ini sudah ada 104 outlet atau toko jenama global maupun lokal yang beroperasi. Untuk tetap menjaga kearifan lokal, pengelola mewajibkan menggunakan aksara Bali pada nama toko. Nah, di lantai 2 juga buka toko, itu barang-barang Bali semua. Terus ada di bawah itu, lupa nama tokonya itu, tapi gabungan produk-produk Bali yang terkurasi ya, seperti Uluwatu, seperti Jenggala, ya itu baru dari segi pakaian ya. Nah, dari segi makanan, kuliner juga banyak produk-produk Bali yang ditampilkan di sini. Pusat perbelanjaan ini mengantongi nilai investasi yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Berdiri di atas lahan seluas 4,8 hektar, Sira Village berkonsep ramah lingkungan dan memiliki area terbuka untuk pertunjukan seni maupun melihat matahari terbenam. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah siapkan 8.100 undangan acara HUT RI ke-81 di Istana Negara. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda. Berikut tetap bersama TA Petang.
Baik, terima kasih Anda masih bersama Tia Petang Mitra TTV. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 8.100 undangan disiapkan untuk mengikuti acara yang akan digelar di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus mendatang. Pemerintah akan melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus mendatang. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jumat 31 Juli menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara pada peringatan tahun ini. Ia menyebut pihak istana turut mengundang publik untuk hadir secara langsung melalui sistem perburuan tiket daring atau war ticket yang akan dibuka dalam waktu dekat. Menurutnya total ada sebanyak 8.100 undangan yang ditujukan bagi masyarakat umum. Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Kami harapkan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 ini akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang. Tidak hanya upacara formal di istana, rangkaian peringatan pada 17 Agustus 2026 juga dirangkaikan dengan pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional Monas yang berlangsung dari pagi hingga malam hari. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di kota Pangkal Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan gerakan pembagian bendera merah putih gratis di beberapa titik lokasi kota Pangkal Pinang Jumat 31 Juli. Bendera merah putih tersebut dibagikan langsung kepada masyarakat, mulai dari pedagang, pengendara, hingga rumah-rumah warga di wilayah setempat. Sekretaris Daerah Sekda Kepulauan Bangka Belitung mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat lewat pemasangan bendera merah putih dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. Ya, seperti tahun kemarin kita bagikan bendera gratis ke masyarakat dengan harapan di bulan Agustus 2026 ini seluruh masyarakat kita memasang bendera untuk merayakan HUT RI ke-81. Pada tahun ini Pemprov Babel menargetkan pembagian sebanyak 6.000 bendera. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 5.000 bendera. Adapun bendera merah putih yang dibagikan berasal dari sumbangan sukarela para aparatur sipil negara, pegawai P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnamadewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masjid Al-Hikmah, simbol kesejukan Islam di tengah keberagaman Amerika Serikat. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda. Berikut tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya.
Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Di tengah keberagaman masyarakat Amerika Serikat, Masjid Al-Hikmah di New York hadir sebagai simbol kerukunan dan toleransi. Tak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Islam, masjid yang berdiri sejak 1995 ini juga menjadi ruang dialog antar umat beragama dan memperkuat semangat hidup berdampingan. Masjid Al-Hikmah adalah masjid Indonesia pertama yang dibangun di New York, Amerika Serikat pada 17 Agustus 1995 atau tepat 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Masjid yang memiliki arti Masjid Kebijaksanaan ini sudah lebih dari 30 tahun memperkenalkan keramahan Islam di negeri Paman Sam. Imam Masjid Al-Hikmah Rasul Amin menyampaikan, masjid ini juga menghadirkan ruang dialog untuk memperkenalkan Islam kepada sejumlah komunitas yang ada di Amerika Serikat. Di Masjid Al-Hikmah ini perannya terhadap komunitas secara keseluruhan adalah adanya program interfaith. Ini membanggakan sekali karena yang memperkenalkan Islam ke bule-bule adalah orang Indonesia. Beliau namanya Imam Samsi Ali. Jadi tiap periodenya mungkin dalam setiap bulan atau tiap beberapa pekan ada datang komunitas anak muda Kristen datang ke sini untuk belajar tentang Islam. Dan yang jelaskan itu adalah guru kita Imam Samsi Ali. Keberadaan Masjid Al-Hikmah dianggap sebagai oase bagi pemeluk agama Islam dari berbagai negara. I pray here every day. Yeah, try to pray every day, but sometimes we miss pray. It's also mostly Middle Eastern, from South Asia, like in Indian subcontinent. So all communities together here, not only Indonesia, because we Muslim, we don't say this masjid is for Indonesia. Yes, it is run by the Indonesian community. Kehadiran Masjid Al-Hikmah turut memberikan ketentraman dan kesejukan di tengah kompleksitas hubungan antar manusia yang begitu beragam di Amerika Serikat melalui dialog rutin antar agama. Dari New York, Amerika Serikat, tim kantor berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.